Udah nyala? Ya. Bismillah. Jadi kita hajatkan, ya kita berhajat dengan wasilah thalabul ilmi, dengan wasilah hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, ya hajat yang baik tentunya di dunia dan akhirat dikabulkan Allah Ta'ala. Amin. Kemudian ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang atas kehadiran antum semua, baik yang di majelis Darul Ma'arif, ini hampir penuh. Kemudian yang di Zoom juga, ini dari berbagai daerah. Ada dari Jakarta, ya, orang Banjar yang sedang mukim di Jakarta ada juga. Iya. Ternyata nama masih nama Pian. Ya, Afwan. Belum di rename. Sebentar ya. Baik. Wabil khusus ahlan wa sahlan bi hudurikum, kepada Ustadz Fawaz, ya. Mana tadi beliau ada tadi. Ustadz Fawaz ini lahir dan besar di Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau ini ahlinya sebenarnya. Jadi waktu beliau daftar, Al-Fakir maunya nolak, tapi beliau daftar lewat Ustadz Bahraini. Jadi bagusnya Ustadz Fawaz ini bukan sebagai mustami, ya, tapi sebagai mu'alim di sini harusnya. Tapi inilah ketawaduan beliau, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, sehatkan badan beliau. Beliau ini juga imam di Masjid Sabilal Muhtadin. Ya. Baik, ahlan wa sahlan bihudurikum semuanya. Kemudian wabil khusus mari kita kirimkan bacaan suratul Fatihah untuk muallif hadzal kitab, yakni Asy-Syaikh Al-Alamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'aini Al-Maliki Al-Maki, ya, beliau mazhabnya Maliki, kemudian tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, mari kita kirimkan bacaan suratul Fatihah untuk peserta daurah ini yang sedang sakit, ya, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Jadi ada beberapa yang berazam untuk hadir, namun ternyata Allah beri ujian sakit. Nah, semoga yang sakit disembuhkan. Ya, termasuk Al-Fakir sendiri sedang kurang sehat, ya. Kalau istilah anak muda sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, semoga yang sakit Allah sembuhkan, semoga acara ini dimudahkan, dan kita bertawasul dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyah, karangan Syekh Al-Alamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'aini Al-Maliki Al-Makki. Nah, beliau di muqaddimah kitab ini disebutkan bahwa sebagaimana juga biasa oleh para ulama, mereka itu biasanya menulis kitab itu karena diminta oleh para
sahib beliau, teman-teman beliau. Seperti Qadhi Abu Suja itu mengarang kitab Matan Ghayah wa Taqrib juga atas permintaan para ulama madhab Syafi'i, karena beliau memang alim dalam madhab Syafi'i. Beliau 40 tahun mengajar madhab Syafi'i. Syekh Samsuddin Ahmad ini juga Syekh Samsuddin Muhammad, ya ini juga begitu, diminta oleh para ulama pada zaman beliau, sahib-sahib beliau, untuk mengarang sebuah kitab yang merupakan syarah dari kitab Jurumiyah. Lalu kemudian beliau tulis kitab yang berjudul Al-Kawakib Ad-Duriyah. Ya, Kawakib ini maknanya ya bintang gitu. Kalau Duriyah ini permata, ya. Bintang permata, syarah dari Mutammimahnya itu syarah dari Jurumiyah. Yang mana Mutammimah itu nanti disyarah lagi. Syarah dari Mutammimah itu namanya Al-Kawakib Ad-Duriyah. Jadi Imam As-Sonhaji mengarang kitab judulnya Al-Jurumiyah, ya, atau disebut juga Matan Jurumiyah. Kemudian Jurumiyah ini disyarah oleh Syekh Al-Alamah Syamsuddin Ahmad tadi. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. Nah, kemudian Mutammimah itu disyarah lagi. Judul kitabnya adalah Al-Kawakib Ad-Duriyah. Mutammimah itu maknanya adalah penyempurna. Jadi sifatnya dia menyempurnakan dari kitab Matan Jurumiyah. Memang kalau di Jurumiyah kita akan temukan contoh-contoh itu relatif sedikit, ya. Contoh itu, dan contohnya hampir tidak ada rasanya mengutip dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran. Kalau kita baca Jurumiyah kan biasanya qoma Zaidun, ya. Apalagi Zaidun qaimun. Nah, kalau jumlah ismiyah Zaidun qaimun. Kalau jumlah fi'liyah qoma Zaidun. Nah, tapi kalau di Mutammimah kita akan temukan banyak contoh berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak ayat Al-Quran. Sehingga seperti yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dengan membaca Mutammimah ini kita niatkan juga sekaligus tilawatul Quran, yang membaca Al-Quranul Karim. Jadi ada pahala membaca kitab, ada pahala tilawah Al-Quran. Nah, akan lebih dahsyat lagi kalau nanti antum mempelajari Kawakib Duriyahnya. Karena setiap contoh pada Mutammimah itu nanti akan dijelaskan i'rabnya dalam Kawakib Ad-Duriyah. Nah, gitu. Nah, itu ya sedikit pengantar. Namun karena keterbatasan waktu, kemudian begini, sebelum ke sana, di Kalimantan Selatan ini, khususnya di Darussalam dan di Pamangkih, kitab Mutammimah ini adalah kitab wajib. Ya, kitab wajib yang diajarkan kepada para santri. Tartibnya biasanya dimulai dari Matan Jurumiyah, kemudian naik ke syarahnya, yakni Mukhtasar Jiddan, kemudian baru Mutammimah. Nah, Mutammimah ini sebenarnya adalah kitab yang menjadi perantara, ya, wasithah, menjadi wasit, menjadi perantara penghubung antara kitab-kitab dasar yang tipis biasanya dengan kitab-kitab lanjutan, ya, kitab aulia yang tebal-tebal. Nah, jadi sebelum masuk ke Alfiyah Ibnu Malik, Mutammimah ini menjadi perantara. Nah, kurikulum ini pula lah yang nanti akan kita adopsi di Ma'had Darul Ma'arif, dari Jurumiyah, lalu kemudian ke syarah Mukhtasar Jiddan, baru kemudian Mutammimah. Nah, ini. Nah, karena waktu kita hanya 1 hari, ya, itu pun tadi sedikit terlambat 10 menit, dan ini nggak tahu nih, baterainya juga sudah mau drop nih, chargernya belum datang akhir-akhir. Nanti ganti handphone aja berarti. Apa itu? Itu belum datang. Ya. Belum datang. Apa? Oh, nggih, boleh. Oh, nggih. Nah, baik. Jadi karena cuman 1 hari, kita hari ini fokus ke Mutammimah. Ya, meskipun nanti sedikit-sedikit kita mengutip di Kawakib Ad-Duriyahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif
hadzal kitab, yakni kitab Mutammimah Ajurumiyah fi ilmil Arabiyah Asy-Syaikh Al-Alamah Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Maliki Al-Maki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nah, untuk antum yang belum dapat, ini kitabnya ada nih ya, di ikhwan masih ada. Anak-anak pegang kawakibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Jadi tadi muqaddimah dari pengarang kitab Mutammimah. Fahadhihi muqaddimatun fil ilmi al-arabiyah. Beliau mengatakan ini adalah muqaddimah, ya, pengantar dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimatun limasailil ajurumiyah, ya, menjadi penyempurna, pelengkap pada masalah-masalah atau pasal-pasal materi-materi yang ada pada kitab Matan Jurumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat, di mana kitab ini bisa menjadi wasitatan, tadi menjadi perantara, menjadi penghubung antara selainnya, ya, yakni kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tebal, yang panjang. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha, semoga Allah memberikan faidah, memberikan manfaat pada kitab ini sebagaimana Allah telah memberikan faidah bi asliha. Bi asliha ini yakni kitab Ajurumiyah. Jadi beliau Syekh Syamsuddin Muhammad itu memohon kepada Allah agar kitab ini juga menjadi kitab yang memberikan faidah, manfaat, sebagaimana kitab Matan Jurumiyah itu telah memberikan manfaat. Ustadz Adi Hidayat itu dalam satu ceramahnya menceritakan Syekh Ahsan Haji sebelum launching, ya, bahasa kita sekarang melaunching. Ada antum bawakan casnya? Melaunching kitab Matan Jurumiyah itu beliau lemparkan lembaran-lembaran Jurumiyah itu ke sungai. Padahal itu tinta, ya. Ya, kalau dan kertas. Ya Allah, kalau kitab ini kitab yang Engkau berkahi, maka berikan dia faidah itu. Nah, ternyata setelah dilempar ke sungai, ternyata kertasnya itu nggak hancur. Kemudian tintanya juga tidak luntur. Maka kemudian ini menjadi isyarat bahwa itu adalah kitab yang diberkahi. Maka Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad juga berharap kepada Allah, ya, berharap kepada Allah agar kemudian kitab beliau ini juga sebagaimana kitab Matan Jurumiyah. Fil hayati wa ba'dal mamat, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya. Innahu qaribun mujibu da'awat, karena sungguhnya Allah itu yang maha dekat, kemudian maha menjawab, memenuhi, mengabulkan doa-doa. Nah, ini pengantar dari pengarang kitab. Baik, baru kemudian masuk ke materi al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini adalah nas atau matan yang ada pada Jurumiyah, sama persis. Jadi mudah-mudahan antum sudah baca Jurumiyah sebelumnya, ya, atau pernah ikut kajian Mukhtasar Jiddan. Masih ada kitab? Ya. Kitab belah ke sebelah. Jadi kalau di Mukhtasar Jiddan sudah kita bahas apa itu al-kalam, apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu bil wad'i. Masuk dulu antum. Sudah masuk belum? Sudah gabung? Zoom kan? Iya. Jadi kalau disebut lafaz itu kalau dalam kitab Mukhtasar Jiddan kan disebutkan dia adalah saut, ya, suara. Jadi tidak disebut lafaz kalau itu isyarat. Sebentar, ya, ini ada kendala teknis. Nah, dikira tadi cocok ada baterainya. Berarti pakai HP aja, nah. Pakai HP aja kan. Sebentar, ya. Pak Kihan bisa minta tolong ambilkan itu lah. Afan, saya live dulu.
Ya, ini minta disingkirkan bawah semuanya. Pakai apa? Terbalik Ustaz. Oh, terbalik. Tampilannya. Oh ya. Ini anak keluarkan Ustaz. Ya. Nah, gitu ya. Gimana? Suaranya jelas nggak nih? Ini jelas-jelas. Atau mungkin gini aja ya. Nah, gitu aja. Yang penting kan suara ya. Kalau share screen dan yang lain. Suara jelas ya? Halo? Jelas. Itu gimana? Ahi, yang di situ ketutupan nggak? Segini. Dibuka. Oh, astagfirullahaladzim. Di situ hostnya. Hostnya di mana? Di situ. Baterainya 7%. Ya itu tadi. Atau pakai laptop kan? Di laptop yang lain. Tak. Login dulu kan. Allahu Akbar. Berarti harus ini baru ya? Enggak harus baru. Apanya kan? Enggak harus bikin link baru. Akun pian yang MDM itu email sama passwordnya. Enggak harus bikin link baru ya? Enggak. Login dulu ke Zoom pian. Start lagi. Pun. Ini antum aja masukkan ini anak kasih ke antum mananya. Akunnya. Antum pakai anu kah wifi kan nih? Wipe dulu. Oh. Pakai wifi sini bisa aja. Apa ininya? Passwordnya Ustaz. Apa Ustaz? Mudahan ingat ya. Dan ingat apa? Mudahan ingat. Itu rasanya. Iya. Iyalah. Tadi speaker sebentar ya. Untuk speaker ke sini ya. Speaker ke mana nyeloknya? Ada lubang speakernya. Nih. Oh ini. Cek, bismillah. Cek suara ulun jelas? Jelas. Coba Ustaz Ilham Mu'arif bersuara Ustaz. Ambil suara Ustaz. Cek 1 2. Masuk nggak tuh? Nggak masuk ya? Ya dah, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi al-lafzu itu as-saut. Kemudian murakkab artinya tersusun. Jadi lafaz yang dimaksud di sini bahkan sebagian ulama ada yang menyebut itu lafaz itu yakni huruf hijaiyah. Kemudian murakkab dia tersusun dari huruf-huruf al-mufid yang memiliki faidah. Faidah artinya bisa dipahami oleh lawan bicara atau mukhatab, dan bil wad'i itu artinya diucapkan bil qasdi dengan sengaja. Itu kalau dalam kitab Mukhtasar Jidan. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain, dan wa aqallu ya paling sedikit
paling sedikit dari al-kalam itu adalah ma yata'allafu, apa yang dia itu menuliskan dari dua isim, nahwu Zaidun qaimun. Nah, itu disebut al-kalam. Ya, al-kalam berarti di sini maksudnya adalah al-kalimah. Karena Zaidun qaimun itu sudah membentuk sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat, bukan kalimah dalam arti kata ya. Au min fi'lin wa ismin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim. Nahwu qama Zaidun, telah berdiri si Zaid. Ini kalau jumlahnya jumlah fi'liyah. Kitabnya habis kah? Itu akhir belum? Sebelah habis. Ah, itu. Untuk ikhwan. Wal kalimatu qaulun mufradun. Nah, sementara kalimah, ini kata maksudnya, itu adalah qaul, ucapan yang mufrad, yang tunggal, wahya ismun wa fi'lun wa harfun, yakni isim, fi'il dan huruf ja'a li maknan, yang memiliki makna. Fal ismu yu'rafu bisnadi ilaihi. Isim itu diketahui dengan isnad, ya, yang bersandar kepadanya. Wa bil khafdi wal tanwini, kemudian dengan khafat, yakni huruf jar dan tanwin. Wa bidukhuli alif lam wal alif wal lam, dan dengan masuknya alif dan lam. Jadi kalau ini kan insyaallah materi dasar ya, insyaallah nggak perlu diterjemah pada bagian-bagian tertentu supaya kita ngejar target kitab tuh. Wal hurufil khabdi, dan juga adanya huruf-huruf khafat, yakni huruf-huruf jar. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa, sedangkan fi'il itu dikenal atau diketahui dengan huruf qad, kemudian sin, saufa, wa ta'i ta'nis sakinah, dan ta' ta'nis sakinah. Itu kalau pada fi'il madhi. Wa huwa salah satu anwa'in, dan itu ada 3 jenis. Ya, fi'il itu ada 3 jenis. Madhin wa yurafu bi ta'i ta'nis sakinah, dan madhi itu dikenal, diketahui dengan adanya ta' ta'nis sakinah. Nahwu qamat wa qa'adat. Contohnya qamat, qa'adat, qamat berdiri, qa'adat duduk. Wa minhu ni'ma wa bi'sah, dan termasuk fi'il itulah ni'ma wa bi'sah. Nanti disebut fi'il ghairu mutasarrif karena tidak bisa ditasrif. Wa laisa wa asa 'alal asah, demikian pula laisa dan asa menurut pendapat yang terkuat. Artinya ada khilaf dalam lughah. Ada yang mengatakan laisa wa asa itu bukan fi'il, tapi kata Syekh Samsuddin Muhammad bin Muhammad, menurut pendapat yang terkuat laisa dan asa itulah fi'il. Itu yang pertama, madhin. Yang kedua, wa mudhari'un, mudhari', wa yu'rafu bidukhulil lam alaihi, dan diketahui dengan masuknya lam. Nahwu lam yaqum, tidak berdiri. Lam itu menjadi tanda bahwa yaqum itu adalah fi'il, yakni fi'il mudhari'. Kemudian wala budda fi awwalihi min ihda zawaidil arba', dan hendaklah pada fi'il mudhari' itu pada awalnya itu ada 4 huruf tambahan ini, wahya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wa ta'u, yang wa yajma'uha qauluka na'aitu, dan jika itu dijamak, dihimpun, dibuat akronimnya, itu adalah na'aitu. Biasa ada juga anaitu atau anita. Nah, di sini Syekh Samsuddin membuat akronim na'aitu. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Nah, itu ya, cirinya adalah didomahkan huruf awalnya jika fi'il madhinya itu 4 huruf. Kalau fa'ala yaf'ulu kan. Nah, beda dengan af'ala. Kalau af'ala yuf'ilu. Jadi kalau huruf pada fi'il madhinya itu 4 huruf, maka huruf mudhari'ahnya itu didomahkan. Nah, itu ciri khas itu, jangan dilupakan. Kadakhraja menjadi yudahriju, akrama menjadi yukrimu, farraja menjadi yufarriju, qatala menjadi yuqatilu. Wa yuftahu fi ma siwa dzalikah, dan difathahkan selain yang 4 huruf. Jadi fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, gitu kan. Fa'ula yaf'ulu. Fa'lala, kalau fa'lala berapa huruf? 4 huruf, berarti yufa'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Karena istaf'ala berapa huruf? 6 huruf. Istaf'ala 6 huruf berarti yastaf'ilu. Pokoknya selain yang 4 huruf dia di fathah. Nah, gitu kan, enak menghafalnya. Selain yang 4 huruf dia di fathah. Nahu nasara yansuru, intalaqa yantaliku. Intalaqa berapa huruf? 5 ya.
Nah, 5 huruf ya. Istakhraja menjadi yastakhriju. Nah, itu yang kedua fi'lun mudhari'un. Wa amrun fi'l amr wa yu'rafu bidalalatihi ala, dan diketahui dengan tandanya at-talab, adanya tuntutan. Wa qabulihi, dan menerima ya al-mukhatabah, menerima ya mukhatabah, ya khitab, ya lawan bicara. Nahu qumi, berdirilah engkau. Ini berarti untuk anti. Wadribi, pukullah oleh engkau, berarti untuk muannas, ya anti. Wa minhu hati, ya termasuk dalam fiil, kategori fiil mudhari itu adalah hati, ya, yakni datanglah atau kemarilah. Ta'al alal asah, juga ta'ala atas menurut pendapat yang terkuat. Jadi kalau orang Arab itu biasanya kita turun di King Abdul Aziz Jeddah gitu ya, kemudian turun dari pesawat diminta masuk ke dalam bis. Ta'al kesini, ta'al huna, kesini maksudnya, datang kesini. Nah, ta'al itu artinya fiil dan kategorinya fiil amar, karena berfaedah tolab tadi. Kemudian yang ketiga setelah isim, fiil, kemudian huruf. Wal harfu ma la yasihu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Cara mengetahuinya gampang, yakni apa yang tidak sah padanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi kalau nggak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, berarti dia huruf. Kahal, wa fi, wa lam, seperti hal, apakah, ya, kemudian fi, lam. Babul i'rabi wal bina. Kita masuk bahasan tentang i'rab dan bina. Al-i'rabu yakni atau huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kalam, ya, akhir kalimat, akhir kata, karena perbedaan awamil, perbedaan faktor yang masuk kepadanya, baik itu nanti lafzan maupun takdiran. Lafzan itu artinya dia memang zahir, ya, nampak, bisa berupa harokat, ya, bisa berupa huruf nanti tandanya. Kalau harokat contohnya pada fiil, pada isim mufrad, pada isim jamak taksir misalkan. Atau takdiran, ya ini misalkan yang istighal maupun ta'adzur untuk diharokati. Misalkan pada isim maksur, isim mangkus. Nah, dia takdir. Makanya ada istilah apa, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, dhammah muqaddarah, itu namanya takdiran. Wa aqsamuhu arba'atun. I'rab itu ada 4, yakni raf'un, wa nasbun, wa hafdun, wa jazmun. Dah jelas nih ya. Fal asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Pada isim itu hanya ada 3, yakni rafa, nasab, jar atau khafat. Kalau di 5 jurus rona jar. Wala jazma fiha, tidak ada i'rab isim itu jazm. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Ya, pada fiil juga cuma 3, yakni rafa, nasab, jazm, rona jaz, dan tidak ada fiil yang khafat atau jar. Wal bina'u, apa itu bina? Luzumu akhiril kalimati harakatan au sukunan. Bina itu adalah tetapnya akhir kata, baik berupa harakat maupun dengan tanda sukun. Nahu min. Nah, min itu kan termasuk huruf. Seluruh huruf itu mabni. Nah, bina ini maksudnya mabni. Nah, dia mabni ala sukuni. Mabni tetap dengan tanda sukun. Wa kam, begitu juga. Mabni ala sukuni. Wa anwa'uhu arba'atun. Jenisnya ada 4. Dhammun, wa fathun, wa kasrun, wa sukunun. Ada mabni ala dhammi, ada mabni ala al-fathi, ada mabni ala al-kasri, ada mabni ala sukun. Ada 4 ya. Jadi 4 tanda baca. 4 tanda baca itu. Wal ismu darbani, isim ada 2 bentuk. Mu'rabun wa huwal asl. Yang pertama adalah isim mu'rab. Nanti yang kedua adalah isim mabni. Jadi ini strukturnya mirip dengan jurumiyah karena memang syarah jurumiyah. Dan mirip juga dengan 5 jurus karena 5 jurus itu merujuk ke jurumiyah. Isim itu ada 2 bentuk. Yang pertama mu'rabun wa huwal asl. Ini yang asal. Jadi yang pokok itu adalah mu'rab. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi awamil dakhilati alaihi. Yaitu apa yang berubah pada akhirnya disebabkan karena amil-amil yang masuk padanya. Imma lafzan ka Zaidin wa Amrin. Baik bisa jadi secara lafaz seperti Zaidin wa Amrin, wa imma takdiran
bisa jadi berupa takdir, nahu Musa wal fata. Nah, Musa ya contohnya itu dhammah muqaddarah, wal fata dhammah muqaddarah. Itu yang pertama. Yang kedua mabniun wa huwa al-far'u. Yang kedua mabniun dan itu adalah cabang. Wa huwa mala yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Yaitu isim yang tidak berubah huruf akhirnya disebabkan karena masuknya amil. Mau masuk amil apapun dia tidak berubah. Nah, itu namanya mabni. Kal mutmarat, seperti mutmarat, yakni seluruh dhamir. Wal asma'i syarti, semua isim syarat. Wa asma'il istifham, isim-isim istifham, kata tanya ya. Wa asma'il isyarah, isim isyarah, alladzi, alladzani, alladzina. Wa asma'il af'al, isim-isim fi'il seperti hayya, amin. Wa asma'il mausulat, seluruh isim-isim mausul seperti alladzi, tadi isyarah hadza hadhihi ya. Isim mausulat seperti alladzi, alladzani, alladzina. Faminhu ma yubna 'ala sukuni nahu kam. Di antaranya ada yang mabni dengan tanda sukun seperti kam, berapakah? Wa minhu ma yubna 'alal fathi. Ada yang mabni dengan tanda fathah, ka aina, seperti aina. Min aina anta. Jadi meskipun ada min tetap aina dia karena dia mabni 'alal fathi. Meskipun i'rabnya majrur ya, i'rabnya majrur. Wa minhu ma yubna 'alal kasri, ka amsi. Dan di antara ada yang mabni dengan tanda kasrah seperti amsi di waktu sore. Wa minhu ma yubna 'ala dhammi ka haitsu. Jadi haitsu itu meskipun di depannya ada min tetap dibaca min haitsu. Enggak ada min haitsi. Ya, enggak ada min haitsa karena dia mabni 'ala dhammi. Wal aslu fi mabni ayyubna 'ala sukuni. Pada asalnya isim yang mabni itu adalah mabni dengan tanda sukun. Maka kebanyakan oh ya. Oh, yang tadi. Masya Allah. Kenapa? Antum bisa searching di HP? Oh. Bisa nge-share ya? Nah. Akhir. Antum bisa jadi bisa ya nge-share via HP ya. Baik. Yes, syukran sudah Ustaz Akhir atau Ustaz Zainal juga sekalian dijadikan co-host untuk alternatif. Pian lewat HP kah Ustaz Zainal? Laptop? Oh, laptop. Nah, laptop. Nah, dah antum sabakoh sana. Berlomba siapa duluan? Ayah, Ustaz Zainal katanya. Beliau antum yang sabik. Ustaz Akhir masbuk. Musabakoh ya. Wal fi'lu darbani. Fi'il juga ada dua bentuk, mabniun wa huwal asl wa mu'rabun wa huwal far'u. Khalas ya. Wal mabniun nau'ani. Fi'il yang mabni itu ada dua jenis. Ahaduhuma al-madhi wa bina'uhu 'alal fadhi. Yang pertama adalah fi'il yang mabni, fi'il madhi itu mabni. Seluruh fi'il madhi itu mabni. Bina'nya 'alal fadhi. Jadi fi'il madhi itu mabni 'alal fadhi illa idza tasala bihi wawul jamaah, kecuali jika dia bersambung dengan wawul jamaah. Yakni ketika dhamirnya dhamir hum, fayudammu, maka dia didomahkan. Nahu darabu. Ya, mereka memukul, asalnya doroba. Doroba itu mabni 'alal fathi. Begitu dhamirnya menjadi hum, menjadi dorobu. Awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun fayusakkanu nahu. Atau jika dia bersambung dengan dhamir ya rafa mutaharrik, ya contohnya tu atau na, maka dia disukunkan, fayusakkanu, maka dia disukunkan. Jadi mabni 'alas sukun. Contoh darabtu, saya memukul. Jadi ba-nya itu sukun. Jadi dikatakan fi'il madhinya mabni 'alas sukun. Darabna, ya, nah itu adalah dhamiru raf'in mutaharrikun. Ya, maka ba-nya disukun. Jadi mabni 'alas sukun. Wasani al-amru wa bina'uhu 'alas sukun. Yang kedua, fi'il yang mabni itu adalah fi'il amar. Bina'nya tandanya adalah sukun. Nahwu idrib wa idribna, pukullah olehmu laki-laki, wa idribna,
dipukullah oleh kalian perempuan ya. Illa idza tasala bihi dhamiru tasniyatin, kecuali jika dia bersambung dhamir tasniyah au dhamiru jam'in mudzakkarin au dhamirul muannasah. Atau jika Ustazah Ersa tadi pesan ini ya, kawakib ya. Ada tadi sudah disiapkan. Atau jika dia bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan dia itu dua atau musanna, atau dhamiru jam'i mudzakarin, atau dhamir jamak mudzakar, atau dhamirul muannasah, atau dhamir muannasah mukhatabah, ya, yakni anti mukhatabah. Fa'ala hadzbin nuni, maka nunnya dihapus, nahu idriba. Jadi idriba. Jadi asalnya yadribani menjadi asalnya yadribani menjadi yadriba. Jadi nun yang di akhir dihapus. Ketika mudhari'nya adalah yadribani, doroba yadribu kan? Doroba yadribu. Domirnya huma menjadi yadribani. Itu tasniyah. Nunnya dihapus karena dia menjadi fi'il amr. Wa idribu. Asalnya yadribuna. Nunnya dihapus. Hazbun nun. Ya. Jadi kaidah fi'il amr itu mirip dengan kaidah majzum. Yakni huruf nunnya dibuang. Wadribi, asalnya idribina. Asalnya yadribina. Ya, yadribina untuk dhamir anti ya. Anti menjadi idribi. Nunnya dihapus. Wa illal mu'talla fa'ala hadzfi harfil illah. Nah, kecuali pada huruf yang mu'tal akhir, ya huruf akhirnya berupa huruf sakit, maka tanda kalau dia fi'il amr maka dengan menghapuskan huruf ilahnya. Contoh ihsya. Asalnya yahsya, dari khasya yakhsha. Ya, ada alif lazimah di ujungnya, yakhsha. Ada alif. Bukan ada lazim, alif. Nah, ketika dia amr menjadi ikhsha. Kemudian ghaza yaghzu, ada waw. Huruf ilahnya huruf waw. Ketika dia menjadi amr menjadi ughzu. Ughzu, enggak panjang ya. Roma yarmi, ada ya di ujungnya. Kemudian ketika menjadi amr irmi, ya-nya dihapus. Wal mu'rabu minal af'ali. Jadi kalau pada fi'il yang asal tadi mabni ya. Nah, gitu. Kebalikan pada isim. Kalau isim yang asal adalah mu'rab. Sedangkan mabni itu far'u, cabang. Tapi kalau fi'il sebaliknya. Yang asal itu adalah mabni. Yang far'u adalah mu'rab. Kenapa? Karena kebanyakan isim itu mu'rab. Hanya sebagian yang mabni. Kalau fi'il kebanyakannya mabni. Hanya sebagian yang mu'rab. Gitu. Jadi fi'il itu kan fi'il madhi mabni. Fi'il amr mabni. Jadi kebanyakan mabni. Hanya sebagian yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari. Itu pun jika tidak bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Wal mu'rabu minal af'al. Fi'il yang mu'rab, yang yakni al mudhari'u, fi'il mudhari. Bi syarti alla yattasila bihi nunul inasi. Nah, dengan syarat dia tidak bersambung dengan nun isnas ya, nun perempuan, nun niswah, wala nunu taukidil mubasyarah, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nahwu yadribu. Nah, yadribu itu mu'rab dengan tanda dhammah, marfu dia. Wa yakhsha. Nah, itu juga marfu dengan tanda dhammah muqaddarah. Fa in ittasalat bihi nunul inasi buniya ma'aha 'ala sukuni. Jika dia bersambung dengan nun niswah, maka dia dibina, maksudnya dimabnikan ya, dengan tanda sukun. Contohnya nahwu wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Jadi hendaklah ibu-ibu itu menyusui anaknya. Yurdi'na dari kata ardo'a yurdi'u. Jadi kita tahu yurdi'na, yurdi itu dari ardo'a karena itu jelas 4 huruf kan? Karena huruf mudhara'ahnya dhammah. Berarti 4 huruf. Berarti ardo'a yurdi'u. Yurdi'na. Nah, nanya itu adalah nun niswah. Karena yang bisa menyusui itu cuma emak-emak kan.
Fa in ittasalat bihi nunu taukidi al-mubasyaratu bunya 'alal fathi. Nah, tapi kalau jika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung maka dia dimabni dengan tanda fathah. Contoh, layus jananna walayakuna. Jadi sungguh dia akan dipenjara. Layus jananna. Na-nya itu fathah. Jadi mabni 'alal fathi. Wa inna ma u'ribal mudhari'u li musyabahatihi lil ism. Hanyalah di'irabkan fi'il mudhari itu jika dia musyabahah lil ism. Wa ammal hurufu fa mabniyatun kulluha. Adapun itu tadi ya. Jadi mudhari itu jadi innama u'riba bil mudhari alal khilafil asal, yang menyelisihi asal, yakni asalnya tadi adalah mabni li musyabahatihi lil ism, ya, min haitsu inna kullan minhuma. Jadi di i'rab itu mirip dengan isim gitu maksudnya. Wa ammal hurufu fa mabniyatun kulluha. Nah, ini kita punya dalil. Adapun huruf maka mabni semuanya. Jadi seluruh huruf itu mabni. Dalilnya apa? Dalam kitab Mutamimah. Dasarnya. Dah selesai ya tentang i'rab wal bina. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang membahas tentang tanda-tanda i'rab. Li rafi arba'u alamatin. Rafa itu ada 4 tanda, yakni ad-dhammatu wa hiya al-asl. Itu adalah yang pokok. Wal wawu wal alifu wan nunu wa hiya naibatun 'anid dhammah. Kemudian 3 sisanya adalah waw, alif, nun, dan itu adalah pengganti dhammah. Tanda dhammah. Jadi yang pokok pada i'rab rafa itu adalah dhammah. Sisanya itu naibah saja. Naib ada 3, yakni waw nanti pada jamak mudzakkar salim, alif pada musanna, kemudian nun pada fiil. Ya kan? Pada fiil. Fiil mudhari. Dhamirnya antum di antaranya. Fa ammad dhammatu fatakunu alamatan li raf'i. Adapun dhammah itu menjadi tanda bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Fil ismil mufrad, ya kan? Fa ismil mufrad, kemudian munsharifan kana au ghaira munsharifin. Baik isim mufradnya itu munsharif ataupun ghairu munsharif. Munsharif artinya yang boleh menerima tanwin. Kalau ghairu munsharif tidak boleh menerima tanwin. Nahu. Qala ta'ala. Wa id a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata. Ibrahimu itu adalah mufrad, ya kan? Munsharif apa ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Jadi makanya tadi tandanya adalah dhammah baik dia isim munsharif atau ghairu munsharif. Rafa dia Ibrahimu, tanda rafanya adalah dhammah karena dia fa'il. Ya, fa'il dari fi'il qala. Wa idz qala Musa, dan ketika Musa berkata. Nah, Musa di sini juga marfu dan tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Jadi pada isim mufrad ya, tandanya dhammah. Wa jam'i taksir, yang kedua pada jamak taksir, munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik munsharif maupun ghairu munsharif. Nahwu qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam. Ashabu itu adalah jamak taksir, ya, jamak taksir. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai. Ini surah At-Taubah ya. Ayat surah 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum, dan seterusnya. Wa masakinu tardawnaha. Nah, masakinu di sini adalah marfu. Ya, marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Nah, masakinu itu adalah jamak taksir. Ya, dari maskan, tempat tinggal. Jamaknya masakin. Bukan miskin. Kalau miskin masakin. Ada ya-nya. Betul ya? Wal masakin. Nah, ini masakin tardawnaha. Jadi memang belajar bahasa Arab itu harus punya kecerdasan visual. Jadi harus cermat huruf demi huruf. Ini namanya istilah kecerdasan visual. Jangan ada yang jadi apa beda Ustaz? Kok masakin rumah-rumah? Bukan miskin. Ya beda tadi. Ada satu huruf yang membedakan.
Ada kecerdasan visual namanya. Makanya kacamata harus yang plus itu harus dipakai. Nah, saya nggak pakai kacamata karena sudah plus. Pakai kacamata ini min, malah nggak jelas. Sudah kelihatan tanda-tanda ketuaannya. Sudah terlihat tanda ketuaannya. Ngaku aja saya tua ya. Jadi kawan di kantor waktu sekolah Nawari, jadi guru penggerak. Sampai nggak kepengen, Pak. Udah nggak ada hasrat ya. Nggak ada hasrat terhadap jabatan-jabatan. Umur berapa tahun? 40. Oh, wajar sih. Umur 40 itu sudah lain dasarnya. Makanya rahasia umur 40 itu kan. Wa min ayatihi al-jawari. Ini termasuk apa nih? Contoh yang tadi ya, jamak taksir, yakni ayatihi. Padahal tadi tandanya rafa ya. Ini apa? Diambil contoh untuk apa ini? Kata beliau utiya bihi lil isyarah ila annahu la farqa fi raf'i bidammah baina ayyakunul i'rafihi zahiran ka mithalain asabin aw muqaddaran ka hadzal misal. Apa yang diambil di sini? Wow, itidabiyah min ayati jar majrur min harfu jarrin ayati majrurun bimin wa alamatu jarri kasrah ka akhiruhu wa huwa mudhafun jawari mubtada'un muakhkharun. Oh, ini sini mungkin konteksnya jawari, yakni mubtada'an muakhkharun wa huwa marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'. Oh, itu ya. Jadi di contoh ini pada al-jawarinya. Al-jawari itu ada, jadi min ayatihi itu adalah khobar muqaddam. Ya, karena dia apa? Jar majrur. Al-jawari itu mubtada' muakhkhar. Nah, mubtada' muakhkhar itu marfu gitu loh. Nah, tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Nah, di sini. Jadi wa min ayatihi itu yang diambil jawarinya. Wa fi jam'il muannats salim. Selanjutnya yang ketiga pada jamak muannats salim. Wa ma humila alaihi, dan apa yang dianggap sama dengan jamak muannats salim. Contoh, idza ja'akal mu'minatu. Nah, idza ja'akal mu'minatu. Al mu'minatu itu jamak muannats salim. Marfu, tanda rafa'nya dhammah. Karena dia apa nih? Kedudukannya fa'il. K-nya nanti sebagai maf'ul bih. Wa ulatul ahmal dan perempuan yang hamil. Ulatu. Nah, di sini ulatu itu adalah ismu jam'in wahidin lahu min labdhihi. Jadi dia nanti dianggap sebagai muannats salim, ulatu. Dia mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa huwa marfu'un. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Sekaligus dia mudhaf, ahmali sebagai mudhafun ilaihi. Wa fil fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan dhammah itu juga menjadi tanda pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan sesuatu apapun. Nahu narfa'u darajatin man nasya. Kami meninggikan beberapa derajat atas siapa saja yang kami kehendaki. Narfa'u itu fi'il mudhari', marfu' karena terbebas dari tanda nasab dan jazm. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru kepada negeri keselamatan. Yad'u. Nah, di sini fi'il mudhari', marfu' dia. Tanda rafa'nya apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Nah, dhammah dia. Konteksnya dhammah. Baik. Wa amal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi maudhi'aini. Adapun waw tadi sudah selesai untuk dhammah. Adapun waw itu dia menjadi tanda rafa pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkari salim wa ma humila alaihi, yakni pada jamak mudzakkar salim dan yang diserupakan atau disamakan statusnya dengan jamak mudzakkar salim. Apa contoh yang diserupakan? Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi al-alamin itu termasuk wa ma humila alaihi, maksudnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Gitu.
Nahwu contohnya, yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari orang-orang beriman itu bergembira. Al mu'minun jamak muzakkar salim. Marfu dia. Kenapa marfu? Karena sebagai fa'il. Apa tanda rafa'nya? Al wawu, ya huruf wawu. Wa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna. Jika kalian itu adalah 20 orang-orang yang sabar. Mampu mengalahkan berapa tuh? 200. 200 ya? Ya, asalnya. Setelah itu menjadi 100 atau 1000 asalnya. Coba dicek lagi di Quran, Ustaz. Nah, jadi isruna di situ di sini disamakan dengan jamak muzakkar salim nanti. Istilahnya apa? Adadul uqud. Nah, di sini marfu. Kenapa marfu? Karena menjadi, ada yang tahu? Isim dari yakun. Jadi ansyruna ismuha muakharun wa huwa marfuun wa alamatu rafi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu mahmulun ala jam'il mudzakkaris salim. Jadi ansyruna itu dimahmul, ya. Ya, sederhananya diterjemahkan disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'i sittah. Nah, di sini asmaul sittah bukan asmaul khamsah. Kemudian waw itu juga menjadi tanda rafa pada isim-isim yang 6. Kalau di jurumiyah asmaul khamsah. Di sini beliau menambahkan satu menjadi asmaul sittah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa harusnya ini kalau ya abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka wa dzumalin. Nah, di sini tambahannya di hanuka. Jadi hanu. Ya. Nahwu qala abuhum, berkata abah ayah mereka. Abuhum, abu itu termasuk asmaul sittah. Marfu dia. Karena sebagai fa'il, tanda rafa'nya waw. Abuhum. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. La Yusufu, sungguh Yusuf, wa akhuhu. Nah, akhuhu. Jadi yang digarisbawahi akhuhu. Akhuhu itu ataf kepada Yusuf. Yusufnya marfu. Kenapa Yusuf marfu? Karena mubtada. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Dan Yusuf itu termasuk ghairu munsharif. Wa akhuhu, wawnya wa ataf. Akhuhu itu ataf ke Yusuf. Karena Yusuf marfu, maka akhu juga ikut marfu. Tanda rafa'nya wawu. Dan saudaranya, yakni saudaranya Yusuf. Waja'a hamuki, ya, telah datang hamuki, mertua, ya. Hamuki itu bisa iparmu. Wa hadza fuka, ini mulutmu. Wa hanuka, wa innahu ladzu ilmin. Nah, contoh lain, wa innahu ladzu ilmin, sungguh memiliki ilmu. Dzu memiliki. Nah, dzu di sini marfu, tanda rafa'nya adalah waw. Jadi wawnya waw ataf, innanya harfu taukidin wa nasbin, tansibul isma tarfa'ul khabar, haknya dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin, ismuha, jadi isim dari inna, lamnya dakhilatun fi khabaril mubtada, masuk pada khabar mubtada. Jadi la-nya itu tadi lam yang masuk pada khabar mubtada, disebut lamul ibtida. Dzunya khabar. Jadi tadi hu-nya tadi isim inna, dzunya khabar inna. Khabar inna kan marfu. Apa tanda rafa'nya? Dzu, apa tanda rafa'nya? Wow. Sekaligus dia mudhaf. Ilminnya mudhafun ilaihi. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fil musanna wa ma humila alaihi. Adapun alif itu dia menjadi tanda dari rafa, ya, pada rafa pada isim musanna atau yang disamakan dengan isim musanna. Nahu qala rajulani. Ini ayat Quran, ya. Kalau yang tanda begini ayat Quran. Berkata dua orang laki-laki. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Jadi isna asyara syahran.
Isna di sini marfu. Tanda rafa'nya adalah apa tanda rafa'nya? Alif. Asalnya isnani. Isnani. Nunnya dihapus karena dia menjadi mudhaf dari asyara. Nah, tapi yang tetap nggak hilang itu alifnya. Karena ciri khas nggak boleh hilang. Jadi isna. Jadi kenapa dia marfu? Ada yang tahu kenapa dia marfu? Kira-kira kenapa? Karena menjadi khobar inna. Isim innanya mana? Aiddata. Jadi aiddata isim inna sekaligus mudhaf, asyuhuri mudhafun ilaih. Indallahi itu zarab mazrub. Dia muta'alik iddata. Jadi yang khabar inna adalah isna. Sekaligus dia mudhaf, asyara mudhafun ilaih. Syahran nanti sebagai tamyiz. Lanjut. Famfajarat min husnata asyrata aina. Maka memancar darinya, dari batu yang dipukul Nabi Musa alaihissalam, 12 mata air. Isnata. Nah, sini isnata asalnya isnatani. Ya. Kenapa di sini muannas? Karena ainan itu nanti muannas. Kalau syahron itu mudzakkar. Jadi isnata. Tapi yang jelas dia musanna. Ya, dan dia marfu. Kenapa marfu? Ada yang tahu kenapa marfu? Karena dia fa'il. Fa'il dari infajarat. Ya, pian tahu kok di kawakib ada. Cuma belum terbaca aja. Ulun terdahulu membaca gitu aja. Nanti ijazah di belakang ya. Pembacaan ijazah, sanadnya, pengijazahan di belakang. Di akhir majelis, jadi supaya bertahan. Jadi kalau yang mau dapat ijazah langsung, maka bertahan sampai sesi terakhir. Nah, kalau yang nggak langsung ya nanti dikirim di grup. Sudah berapa tadi nih? Dhammah, terus waw, kemudian alif. Berapa lagi? Satu lagi. Tanda rafa ada berapa? Ada 4. Yang asal berapa? 1, yaitu dhammah. Sisanya naibatan. Ada berapa? 3, yaitu waw, alif, dan nun. Wa amma nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i. Adapun nun dia menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Jika dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Contoh wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, bintang dan pohon-pohon yasjudan. Keduanya bersujud. Nah, yasjudani itu fi'il mudhari'. Ya, untuk dhamir huma. Yasjudu, yasjudani, kan gitu ya. Dari sajada yasjudu, yasjudani. Nah, karena ada 2 yakni an-najmu wasyajaru, maka yasjudani. Marfu dia. Kenapa marfu? Karena tidak ada sebab nasab dan jazm. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Bertahannya nun. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu tadi idza tasala bihi dhamirus nataini, jika bersambung dengan dhamir musanna. Kan 2 tadi. Wa dhamiru jam'in, dan dhamir jam'in nahu atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'atsun. Ini surah apa ini? Surah Atabnuna. Apakah kalian membangun bikulli ri'in, dari setiap tanah yang tinggi, ayatan, sebagai tanda, tab'atsun, ya, dengan bermain-main. Jadi atabnuna itu nun tandanya. Tab'atsun itu juga nun. Nah, itu tanda bahwa fi'ilnya itu, fi'il mudhari'nya itu marfu. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian menjadikan benteng-benteng itu la'allakum takhludun, agar kalian menganggap bisa kekal di dunia. Takhludun. Nah, di sini ada 2 fi'il mudhari', yakni apa? Ada 2 fi'il mudhari', yakni takhiduna dan takhludun. Dan kedua-duanya marfu. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Khalas. Walladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, perkara yang ghaib. Ya.
Apa di sini fi'il mudhari'nya? Yu'minuna. Yang mudhari'. Marfu, tanda rafa'nya subutun nun. Yu'minu itu dari kira-kira berapa huruf? 4 huruf tuh. Madiknya. 4. Kenapa kok 4? Karena huruf mudhara'ahnya dhammah. Kaidahnya di awal. Kalau huruf mudhara'ahnya dhammah, berarti fi'il madhinya 4 huruf. Dari apa dia? Dari a'mana. Nah, asalnya a'mana. Lalu jadi amana itu. Disambung. A'mana menjadi amana. A'mana yu'minu kan gitu. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dia bersambung dengan dhamir muannas ya, perempuan yang mukhatabah yang jadi lawan bicara. Ata'jabina min amrillah. Ata'jabina min amrillah. Apakah engkau perempuan, ya di sini perempuan konteksnya, ata'jabina min amrillah, kagum atau heran dengan ketetapan Allah, ai qudratihi. Jadi amrillah maksudnya qudratihi. Di syarahnya ada ya. Ata'jabina, ta'jabina dari kata apa itu? A'jabah ya. Betul? Kalau a'jabah apa? Ajabah ya. Ajabah ya'jabu. Jadi ajabah ya'jabu. Karena enggak mungkin kalau 4 huruf tadi ya, kalau 3 huruf ya. Ajabah ya'jabu. Nah, karena di sini dhamirnya anti jadi ta'jabina. Khalas. Yang jadi fokusnya adalah nunnya tadi itu. Kitabnya masih ada? Ustaz Bahri ini sudah dapat? Oh, sudah. Ada yang belum dapat kitab? Apa? Masih ada kitabnya? Masih ada 1. Minta tolong. Insyaallah. Jamaah meludak nih. Belum malaikat lagi. Masing-masing bawa 4 malaikat. 20 kali 4 berapa? 80. Malaikat kan kanan, kiri, depan, belakang. Ada rakib atid, ada malaikat hafadzah yang menjaga kita kan, depan, belakang. Kali 4 sudah 80. Jadi penuh dah. Khalas ya untuk rafa. Nah, kita break dulu kan lah. Nah, kita rafa selesai, kita lanjut ke nasab nanti setelah. Kita break 10 menit. Ya, untuk ada yang mau qada'ul hajah silakan, atau ada yang mau dibagi-bagi silakan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang di Zoom silahkan sambil istirahat ya. Tapi kalau bisa enggak usah keluar dari Zoom, nanti malah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.